Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bandung dan juga pemirsa Muslim Bandung TV. Hari ini saya berada di Gedung Sate Kota Bandung, yakni akan melakukan laporan atau reportase tentang satu kegiatan yang mulia, yakni adalah pembelaan terhadap Al-Quran. Ini adalah bentuk salah satu mereaksi atas keimanan kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir, yang dimana dia melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Dan ini bukan hanya kali ini, tapi juga berulang kali. Oleh karena itu, pertanyaan, kenapa kita harus membelanya? Dan hari ini, Iwan pilih semuanya, kaum muslimin yang ada di Kota Bandung, yang mereka tergabung dalam aksi umat Islam Jawa Barat membela Al-Quran. Tidak hanya bapak-bapak atau kaum muslim, juga kaum muslimat pun juga hadir karena bentuk kepedulian mereka atas ketidaksukaan mereka ketika kitab sucinya dilecehkan. Apa alasannya? Ini adalah bentuk aksi umat Islam Jawa Barat sebagai bentuk bela Al-Quran berkait dengan berulangnya pembakaran Al-Quran di Swedia, Belanda, dan Denmark. Kita tahu bahwa aksi pembasaran Al-Quran kembali terjadi lagi pada demonstrasi Sabtu 21 Januari 2023 lalu. Seorang politisi anti-imigran bersama Rasmus Paludan Latnatullah membakar Al-Quran di depan kedutaan besar Turki di kota Stockholm, Swedia. Paludan merupakan pemimpin partai Stamkurs garis keras sayap kanan Denmark. Selanjutnya, pada hari Minggu 22 Januari 2020 terjadi lagi pembakaran Al-Quran oleh politisi Belanda yang bernama Edwin Vergenspen Laknatullah di depan gedung parlemen di Den Haag, Belanda. Aksi jahat itu kembali dilakukan Paludan dengan membakar Al-Quran di depan Masjid Noordwijk, Copenhagen, Denmark pada Jumat 22 Januari 2020. Aksi yang sama juga sudah dilakukan oleh Paludan dan sejenisnya pada tahun 2020-2019. Tentu kita sebagai masyarakat muslim sedunia, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia, mengutuk keras aksi jahat tersebut dan menuntut para pelakunya dihukum dengan hukuman setimpal. Bahkan secara syariat hukuman mati itu pantas karena kesengajaan dan berulang kalinya pelecehan Al-Quran, Islam dan juga kaum muslim. Di satu sisi, para pemimpin di tempat pembakaran itu membiarkan kejadian tersebut dengan dalih kebebasan yang diklaim dijamin dalam demokrasi. Berkaitan dengan seperti ini, maka sesungguhnya umat Islam tidak boleh diam. Bahkan kita harus mengutuk keras. Apa? Karena pembakaran Al-Quran yang terus dilakukan di negara, di Swedia, di Belanda, di Denmark. Kemudian tidak hanya cukup hanya sebatas mengutuk, bahkan kita juga menuntut hukuman mati bagi para pembakar Al-Quran sesuai dengan syariat Islam, karena perbuatan tersebut adalah bagian dari penghinaan dan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam yang sengaja dan direncanakan secara berulang-ulang oleh para pelakunya. Oleh karena itu, kita juga tidak bersedia, jangan diam, terus menuntut pemerintah Indonesia agar mengusir duta besar Swedia, duta besar Belanda, duta besar Denmark, dan memusnahkan hubungan diplomatik dengan tiga negara tersebut, karena senantiasa mereka membiarkan tindakan pembakaran Al-Quran itu. Hadirin kaum muslimin yang ada di Kota Bandung dan juga pemirsa Muslim Bandung TV, kita juga harus menyerukan pada penguasa muslim untuk memelihara Al-Quran dengan cara menerapkan secara totalitas atau secara gamblang agar tidak melecehkan dan mengabaikan Al-Quran. Dan juga bagaimana kita menyerukan kepada mereka untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran dan mencapakan hukum jahiliyah. Oleh karena itu, karena hukum jahiliyah dalam bentuk demokrasi terbukti hari ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk melecehkan Al-Quran, maka sepantasnya kita campakkan demokrasi kapitalistik. Karena sesungguhnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi adalah ilusi ketika berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin.
Oleh karena itu, kita menyeru kepada komponen umat Islam untuk meninggikan Al-Quran dan menegakkan Islam kafah dalam bingkai khilafah. Karena inilah jalan kemuliaan yang hakiki, yang merupakan bukti kecintaan kepada kita, Al-Quran dan juga Islam. Khilafah adalah yang akan menjadi pelindung hakiki umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, sebagaimana diteladankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pantaslah kita sebagai umat Islam harus ada keinginan untuk marah ketika Al-Quran dilecehkan. Jika kita tidak marah atau bahkan kita diam saja, di mana keimanan kalian semuanya? Mari kita bela Islam, mari kita bela Al-Quran, mari kita bela kemuliaan Islam dengan rangka institusi negara khilafah. Assalamualaikum.